Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya berdagang di zaman Rasulullah? Mari kita menapaki jejak sejarah yang menakjubkan ini bersama-sama. Jauh sebelum Islam datang, kota Makkah sudah menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai. Bayangkan, para pedagang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sini, membawa berbagai macam barang dagangan mereka, dari rempah-rempah yang harum, kain sutra yang indah, hingga perhiasan yang berkilau. Nabi Muhammad SAW sendiri memulai perjalanan dagangnya sejak usia muda. Beliau belajar ilmu perdagangan dari pamannya, Abu Thalib. Dengan kejujuran dan kecakapannya dalam berdagang, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Tahukah sahabat? Siti Khadijah, yang kemudian menjadi istri Rasulullah, awalnya adalah seorang pengusaha sukses yang mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Beliau terkesan dengan kejujuran dan kemampuan Rasulullah dalam mengelola perdagangan. Dalam Islam, perdagangan memiliki aturan yang sangat jelas. Rasulullah mengajarkan prinsip-prinsip dagang yang hingga kini masih relevan. Pertama, kejujuran adalah kunci utama. Tidak boleh ada penipuan dalam timbangan, kualitas barang harus sesuai dengan yang dijanjikan. Kedua, kesepakatan harus jelas. Setiap transaksi harus didasari kerelaan kedua belah pihak. Tidak ada paksaan. Tidak ada manipulasi harga. Rasulullah sangat melarang praktek monopoli dan penimbunan barang yang merugikan masyarakat. Ketiga, barang yang diperdagangkan harus halal. Tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras atau daging babi. Bahkan, cara mendapatkan barang dagangan pun harus melalui jalur yang halal. Yang menarik, di zaman Rasulullah sudah dikenal sistem syirkan atau kerjasama bisnis. Para pedagang bisa bergabung membentuk kemitraan untuk mengembangkan usaha mereka. Sistem bagi hasil atau mudharabah juga sudah dipraktikkan. Pasar di zaman Rasulullah diatur dengan sangat baik. Ada pengawas pasar yang disebut muhtasib, yang bertugas memastikan tidak ada kecurangan dalam perdagangan. Mereka mengawasi timbangan, kualitas barang, dan praktik-praktik perdagangan. Rasulullah juga mengajarkan etika dalam berdagang. Senyum kepada pembeli adalah sedekah. Memberikan kemudahan dalam transaksi sangat dianjurkan. Bahkan, memberikan tenggang waktu kepada yang kesulitan membayar adalah bentuk kebaikan yang sangat dihargai. Di Madinah, Rasulullah mendirikan pasar yang bebas dari riba, dan praktik-praktik curam pasar ini menjadi contoh bagaimana seharusnya perdagangan Islam dijalankan. Tidak ada pajak yang memberatkan, tidak ada monopoli yang merugikan. Perdagangan di zaman Rasulullah juga mencerminkan keadilan sosial. Di zakat perdagangan memastikan ada distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan. Para pedagang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang lebih menakjubkan, sistem perdagangan Islam ini menyebar hingga ke berbagai penjuru dunia. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga nilai-nilai Islam yang luhur. Banyak wilayah yang kemudian mengenal Islam melalui para pedagang ini. Pelajaran berharga yang bisa kita petik adalah bahwa perdagangan dalam Islam bukan semata-mata tentang mencari keuntungan. Ini adalah ibadah, cara kita berkontribusi pada masyarakat, dan medan dakwah yang sangat efektif. Sahabat sekalian, di kisah perdagangan di zaman Rasulullah ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bisnis dan keimanan bisa berjalan seiring. Kejujuran, profesionalisme, dan kepedulian sosial adalah kunci utamanya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk menjalankan bisnis sesuai tuntunan Islam. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.